Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 PBS yang cantik-cantik dan anak kelas 6 TKJ yang ganteng-ganteng. Balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan review ulang dari awal sampai akhir mengenai limit dan turunan fungsi aljabar. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengikutinya dengan baik dan tetap semangat belajarnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga hari ini belajarnya diberikan kemudahan, kelancaran, puasnya juga nanti lancar jaya. Berdoa dimulai. Selesai. Sip. Kali ini kita akan review dari awal ya. Berarti kalau misalkan review dari awal, saya akan pure ke soal saja langsung. Karena sebelumnya kan udah pernah dibahas. Itu pertama kita review mengenai limit ya. Misalnya saya punya soal limit x mendekati 3 dari x kuadrat plus 1 dibagi dengan x min 2. Yang kedua itu limit x mendekati 3 dari akar x plus 1 ditambah 3 dibagi dengan x kuadrat plus 2x min 1. Terus ada lagi jenis soalnya limit x mendekati tak hingga dari x kuadrat min 5x plus 1 dibagi dengan x plus 2. Terus yang keempat, limit x mendekati tak hingga dari berapa ya? Min 7x plus 8x kuadrat plus 5 dibagi dengan berapa ya? 2x kuadrat plus 3. Terus yang kelima, limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 4 plus 7x dibagi dengan x pangkat 6 min 8. Nah, jadi 5 dulu. Nanti ada lagi sih, ada 3 soal lagi untuk limit. Sekarang yang nomor pertama dulu ya. Ini lihat dulu limit x mendekati apa gitu ya. Ntar, kagok deh saya tulisin lagi tuh. Saya tulisin dulu aja semuanya, kagok. Untuk nomor 6, limit x mendekati tak hingga akar 2x kuadrat plus x min 1 dikurang akar x kuadrat plus 5x plus 3. Terus yang nomor 7, limit x mendekati tak hingga dari akar 3x kuadrat min 5x plus 2 dikurang akar dari 4x kuadrat plus 7x plus 3. Nah, kalau yang terakhir di limit, maksudnya limit yang terakhir, limit x mendekati tak hingga dari akar 16x kuadrat min 8x plus 1 dikurangin akar 16x kuadrat plus 2x min 5. Nah, kita coba yang pertama dulu. Jadi kita lihat dulu kalau soal limit itu x-nya mendekati apa. Kalau mendekati angka berarti kamu tinggal masukin aja angkanya. Tapi kalau ini kan mendekati tak hingga, itu ada aturannya. Nah, karena ini mendekati angka, kita masukin angkanya. Berarti karena x-nya mendekati 3, berarti ganti. Jadi x-nya jadi 3 kuadrat plus 1 dibagi x-nya ganti jadi 3, jadi 3 min 2. 3 dikali 3 berapa? 9 ditambah 1 dibagi 3 kurang 2 adalah 1. 9 tambah 1 10. 10 dibagi 1 adalah 10. Jadi jawabannya 10. Lalu yang ini akar. Nah, ini x-nya diganti jadi 3 juga. Berarti di sini x-nya ganti jadi 3. 3 plus 1 ditambah 3 dibagi ini x-nya ganti jadi 3 kuadrat plus 2 dikali 3 dikurang 1. 3 ditambah 1 berapa? 4. Berarti akar 4 ditambah 3 dibagi 3 kuadrat
9 tambah 2 kali 3, 6 dikurang 1. Akar 4 berapa? 2. Ini 2 ya. Nah, berarti 2 ditambah 3. Dibagi 9 tambah 6, 15. 15 kurang 1, 14. Berarti jawabannya adalah 5/14. Beres. Tapi untuk soal nomor 3 sampai 8 itu limit X-nya mendekati tak hingga. Kan ada dua kemungkinan ya, bisa fungsi dibagi fungsi atau akar dikurang akar. Kalau dia fungsi dibagi fungsi, kamu lihat dulu nih yang atas itu pangkat tertingginya berapa sih? Pangkat tertingginya adalah 2. Kalau yang bawah pangkat tertingginya berarti 1. Karena yang atas itu lebih besar daripada yang bawah, berarti hasilnya gimana? Kalau yang atas lebih besar daripada yang bawah, hasilnya adalah tak hingga. Nah, ingat bahwa pangkat tertinggi itu tidak selalu berada di depan, gitu ya. Dia bisa jadi ada di tengah, bisa jadi ada di ujung. Seperti nomor ini. Kalau yang nomor 4, itu yang atasnya itu pangkat tertingginya adalah 2 lagi. Nah, kalau yang ini dia meskipun dia pangkat tertinggi tapi gak di depan, posisinya ada di tengah. Jadi gak selalu pangkat tertinggi itu di depan. Yang bawah itu pangkat tertingginya adalah 2 juga. Kalau pangkat tertingginya sama, maka tinggal atas dibagi yang bawah. Yang atas itu variabelnya adalah 8, yang bawah itu variabelnya adalah 2. Berarti tinggal 8 dibagi 2 adalah 4. Terus sekarang ini nih. Ini pangkat tertingginya berapa? 4. Ini pangkat tertingginya berapa? 6. Karena yang atas itu pangkat tertingginya lebih kecil daripada yang bawah, berarti hasilnya 0. Gampang ya? Sekarang gimana kalau akar dikurangin akar? Itu juga ketentuannya sama. Kita lihat dulu nih, yang ada X kuadratnya ini angkanya berapa? Ini angkanya 2, yang ini angkanya 1. Berarti lebih besar yang kiri daripada yang kanan. Kalau misalnya ini kan A-nya berarti 2, berarti ini B-nya 1. Kalau yang kiri lebih besar daripada yang kanan, berarti jawabannya plus tak hingga. Terus sekarang yang ini, X kuadratnya angkanya kan 3. Kalau ini X kuadrat angkanya 4, berarti lebih kecil yang kiri daripada yang kanan. Kalau ini kan A-nya berarti 3, ini berarti P-nya adalah 4. Berarti karena yang ini lebih kecil, berarti nanti hasilnya min tak hingga. Gampang ya. Sekarang kalau yang ini, nah ini mah angkanya sama-sama 16. Kalau angkanya sama-sama 16, kamu tentuin dulu mana A, mana B, mana C. Kita tulis, berarti yang sebelah sini itu adalah A 16, berarti B-nya adalah min 8, berarti C-nya adalah 1. Kalau yang sebelah sini berarti P-nya adalah 16, Q-nya adalah 2, berarti selalu berurutan A, B, C, P, Q, R. Berarti R-nya adalah min 5. Nah, untuk yang ini tuh ada rumusnya, yaitu B min Q dibagi dengan 2 akar A. Ini rumusnya. Tinggal kita masukkan saja ke rumus. Jadi kalau begitu jawabannya B-nya adalah min 8, Q-nya adalah 2 dibagi 2 akar 16. Min 8 min 2 itu min 10 dibagi 2 dikali akar 16 adalah 4. 10 dibagi 2 adalah 5, berarti jawabannya min 5/4. Udah deh, itu mengenai limit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita next ke turunan. Untuk turunan, karena saya udah bahas banyak banget itu soal yang di pertemuan selanjutnya, jadi saya hanya akan bahas berapa ya? 4 aja ya contoh soalnya. Jadi saya punya persamaan fx sama dengan 2x pangkat 3 min akar x 45 terus ditambah 1/x min 2 ditambah 1. Nah, berapakah turunannya? Pertama-tama kita lihat dulu ini udah sederhana atau belum. Belum, maka kita bikin. Ini tetap dia udah sederhana. Nah, ini kalau ada pangkat, jadi x pangkatnya 4 dibagi 5 kalau akar. Terus plus di sini kalau x min 2, kalau mau naik ke atas itu jadi asalnya pangkatnya negatif, jadi pangkatnya positif.
Nah, baru kalau udah sederhana, ini belum dipangkatin ya, belum diturunin, sorry. Baru kalau udah sederhana, nah baru kita turunkan. Ya turunkan, 3 diturunkan, terus 2, terus X pangkat 3 min 1, terus ini 4/5 nya tulis, X, terus pangkat 4/5 kurang 1. Kemudian ini 2X, 2 min 1, terus 1 diturunin, itu adalah 0. 3 kali 2, 6, berarti 6X kuadrat min 4/5X. Nah ini 4/5 kurang 1, 4/5 kurang 1 itu 4/5 dikurang, karena penyebutnya 5 berarti dibikin 5/5. 4 dikurang 5 itu min 1, berarti di sini min 1/5 ditambah 2X. Udah deh. Terus kalau soal yang kedua untuk turunan, soal yang kedua misalnya ya, Y adalah berapa? 2X plus 1 sama X kuadrat plus 3 misalnya. Berapakah Y aksen untuk X sama dengan 0? Nah ini kan berarti ada fungsi dikali dengan fungsi. Berarti kita misalkan si ini yang depan adalah U, yang belakang adalah V. U-nya kita tuliskan 2X plus 1, berarti diturunkan 2X itu 2, 1 diturunkan 0. Terus V-nya adalah X kuadrat plus 3. Turunkan V aksennya, berarti 2 dikali X, 2 min 1. Artinya sama aja kayak 2X. Baru habis itu kita masukkan ke rumus apa? U V itu U aksen V ditambah U V aksen. U aksennya ini U aksen ya. U aksennya adalah 2, V-nya adalah X kuadrat plus 3, U-nya adalah 2X plus 1, V aksennya adalah 2X. Terus karena dimintanya pada saat X-nya 0, maka kita tinggal masukin 0. 0 kuadrat ditambah di sini 2 kali 0 tambah 1, 2 kali 0. Nah, yang dikali 0 itu kan pasti 0 ya, habis. Ini 0, 0, 0. Berarti tinggal sisa berapa? Kita cek. Berarti di sini tinggal sisa 2 kali 3 ditambah 1 kali 2 kali 0 kan 0. Jadi jawabannya 6. Terus lagi nih. Lagi yang nomor 3. Ya, ini UV. U dibagi V. X plus 5 dibagi X kuadrat min 3. Berapakah Y aksen untuk X sama dengan 0? Maka kita misalkan yang atas itu adalah U, X plus 5. Berarti turunannya apa? X diturunin jadi 1 ya, 1X. Terus V itu adalah X kuadrat min 3. Berarti V aksen itu X kuadrat diturunin jadi 2 dikali X, 2 min 1. 3 diturunin itu 0. Jadi ini 2X. Terus kita tinggal masukin ke rumusnya. U aksen V dikurangin U V aksen dibagi V kuadrat. U aksennya 1, V-nya itu X kuadrat min 3, U-nya adalah X plus 5, V aksennya adalah 2X. Dibagi dengan V-nya itu berapa? X kuadrat min 3 dikuadratkan. Karena yang diminta untuk X sama dengan 0, ya tinggal dimasukin aja 0 ya. 0 kuadrat min 3 dikurangin 0 tambah 5 dikali 2 kali 0 dibagi dengan 0 kuadrat min 3 dikuadratkan. Terus kita coret deh, ini 0, 0, 0, 0, coret. Berarti kalau begitu tinggal sisa Y aksennya di sini min 3, ini berarti min 5 dikali 0 dibagi min 3 kuadrat. Min 5 kali 0 kan 0. Jadi di sini min 3 dibagi min 3 kuadrat itu 9. Ini diperkecil dibagi 3 jadi min 1/3. Nah, itu ya untuk namanya reviewnya. Satu lagi nih. Tadi kan kata saya ada 4. Satu lagi nomor 4. Itu kalau misalnya Y-nya adalah X kuadrat plus 5X min 2 dipangkatin 3. Maka turunannya itu gimana? 3 turunin. Yang di dalam kurung turunin.
Jadi 2x 2 min 1, 5x diturunin 5, 2 diturunin 0. Terus tulis lagi x kuadrat plus 5x min 2, pangkatnya jadi 3 min 1. Terus 3 ini jadi 2x, 2 kurang 1 kan 1 ya, plus 5. Ini jadi x kuadrat plus 5x min 2, pangkat 3 kurang 1 adalah 2. Ini dikali-kaliin yuk, berarti 3 kali 2 adalah 6x plus 15 x kuadrat plus 5x min 2 kuadrat. Nah, berarti itu adalah jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya beres juga. Saya ucapkan terima kasih atas semangat kalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga buatnya lancar. Bye bye.